Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai termakan belatung. Topik ini saya angkat untuk menjawab pertanyaan dari beberapa Sobat Sehat kita. Yang nanya beda-beda, pertanyaannya beda-beda, tapi intinya kurang lebih sama ya. Jadi ada yang dia makan ikan, udah mau habis, kelihatan ada belatung. Ada ibunya makan ayam goreng, makan separuh, kelihatan belatung. Ada yang makan rebus-rebusan, kelihatan belatung. Tapi inti pertanyaannya hampir sama sih. Apa yang akan terjadi kalau termakan belatung? Apakah ini berbahaya atau enggak? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita bahas ya. Intinya sih, kalau itu belatung yang termakan, yang masuk, udah mati, belatungnya per se nggak akan menimbulkan masalah. Tujuan dari kita memasak makanan adalah untuk membunuh kuman supaya nggak jadi masalah. Kuman kan macam-macam ya. Ada yang bakteri, ada yang virus, ada yang jamur, ada yang parasit. Dan belatung ini merupakan salah satu jenis kuman juga. Jadi memang tujuannya kita masak supaya itu kuman mati, supaya nggak jadi masalah. Clear ya. Belatung yang sudah mati kalau kemakan nggak jadi masalah. Titik. Tapi kenapa sampai ada belatung itu yang bermasalah? Nah terus kalau tanya, dok, kalau belatungnya masih hidup gimana? Masih gerak-gerak kemakan? Untuk belatung yang masih bergerak-gerak, saya sudah pernah buatkan video yang judulnya miasis. Akan saya kasih linknya di akhir video ini. Kalau Sobat Sehat suka dengan pembahasan kesehatan semacam ini, silakan subscribe di channel saya dan aktifkan notification buttonnya supaya kalau saya jawab pertanyaan dari Sobat Sehat, nanti dapat pemberitahuan dari YouTube bahwa ada video baru. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di komen aja, nanti saya akan buatkan video untuk menjawabnya. Tapi ngantri ya, karena yang tanya macam-macam banyak gitu. Oke, sekarang kita balik ke bahasan kalau termakan belatung yang sudah mati. Saya ulangin lagi ya, belatung yang sudah mati per se nggak akan menimbulkan masalah. Yang bermasalah adalah kenapa makanan itu sampai ada belatungnya. Berarti pengolahannya atau penyajiannya nggak benar. Kita bahas yang lebih serem dulu ya. Kalau itu belatung matinya setelah makanan dimasak, berarti belatungnya matinya bukan karena dimasak, karena sebab lain. Berarti ada kemungkinan ada belatung yang nggak mati. Karena biasanya belatung kan nggak sendirian, nggak cuma satu. Biasanya segerombolan itu. Yang ketemu mungkin yang udah mati di piring. Tapi yang kemakan mungkin yang masih hidup. Nah ini balik lagi, masalahnya ke miasis. Lihat di video saya tentang miasis. Itu berarti cara penyajian atau penyimpanan makanan yang sudah dimasak yang bermasalah. Harusnya kan makanan yang udah dimasak itu segera disajikan. Yang nyajikan harus bersih tangannya. Dan jangan sampai ketemplokan lalat. Supaya makanan yang sudah dimasak, yang sudah bebas kuman, yang kumannya udah mati-mati itu nggak kena lagi belatung atau kuman-kuman lain. Kalau itu makanan mau disimpan dulu, misalnya nih masaknya sekaligus banyak untuk 5 porsi, yang mau makan baru 1 orang, yang sisanya belum mau makan. Itu harus disisihkan dulu, dipisahin. Yang buat 1 orang disajikan segera dimakan, yang lainnya itu disimpan yang benar, jangan sampai kemasukan kuman lagi, jangan sampai ketemplokan lalat lagi. Kalau misalnya yang lainnya itu mau makannya nanti sebentar lagi dalam waktu 1 jam, nggak apa-apa, ditaruh di suhu ruangan, ditutup pakai tudung saji. Ada fotonya macam-macam ya. Pokoknya intinya jangan sampai ketemplokan aja lah. Nah kalau mau dimakannya nanti lebih dari 1 jam, itu makanan nggak boleh ditaruh di dalam suhu ruangan, harus disimpan di kulkas. Ya, jadi pisahin dulu, simpan di kulkas. Jangan modelannya ini makanan masaknya banyak, dimakan sama 1 orang, sisanya yang nggak habis dimasukin ke kulkas. Itu nggak higienis. Oke ya. Nah, dimasukin ke kulkas pun harus tertutup. Jangan nanti jadi cross contamination. Di kulkas kan ada disimpan makanan yang belum dimasak juga, yang belum dicuci juga. Nanti itu yang dari yang lain-lainnya itu bisa nemplok ke makanan yang sudah dimasak. Harus penyajiannya dengan cara yang baik dan benar. Pakai piringnya, pakai sendoknya yang bersih, yang udah dicuci. Jangan pakai piring yang sudah ketemplokan lalat
nanti makanannya bersih, nggak ada belatung, tapi ada belatungnya di piringnya. Belatungnya putih, piringnya putih, kagak kelihatan. Kalau misalnya nih, oh itu belatungnya udah mati, kemasak. Berarti asumsinya nih penyajiannya udah benar. Cara penyiapannya dong yang nggak benar. Kenapa itu makanan sampai ada belatung di bahan mentahnya? Ya, oke, kita pisahkan dua ya. Makanan pengolahannya itu ada untuk sayur dan buah dan daging. Kalau untuk daging, memang nggak boleh dicuci. Kenapa? Karena waktu kita nyuci, itu air yang cuciannya itu mengandung kuman kan. Bisa nyiprat-nyiprat. Cipratannya itu kadang kita nggak kelihatan. Jadi cipratannya itu bisa kemana-mana. Kalau cipratan gede, mungkin kelihatan kita bisa bersihin. Nah, kalau cipratan droplet kecil-kecil, itu kita nggak kelihatan. Jadi nyebarnya kemana-mana. Nah, makanya kalau untuk daging, ikan, pokoknya yang hewan gitu ya, nggak boleh dicuci memang. Cara membunuh kumannya adalah dengan dimasak. Setelah dimasak, ya itu baru diolah berikutnya. Nah, yang memasak pertama itulah yang isinya kuman-kuman itu. Istilah mayat-mayat kuman itulah yang dibuang. Sebenarnya, mayat-mayat kuman ini kalau dikonsumsi sih nggak masalah ya. Karena udah mati. Cuma jadi kelihatan gitu loh, kok ada mayat belatung. Kalau mayat bakteri, mayat virus kan kagak kelihatan. Kalau mayat belatung kan gede. Mayat cacing kan gede, kelihatan. Agak geli aja. Nah, kalau sobat sehat misalnya mau, itu kan kalau air rebusan daging, kaldunya, itu rasanya, aromanya itu di situ, kok dibuang? Ya boleh sih, kalau memang sobat sehat mau kayak gitu. Nggak apa-apa, itu mah udah dimasak matang, nggak apa-apa. Aman untuk konsumsi. Kalau itu kaldunya mau disimpan di kulkas juga boleh disimpan. Yang penting jangan sampai ketemplokan kemasukan kuman lagi gitu ya. Itu untuk pengolahan daging. Entah daging ikan, daging ayam, daging udang, daging sapi, daging babi, pokoknya daging-daging seperti itu ya. Jangan dicuci, langsung dimasak ya. Terus alat-alat yang dipakai untuk mengolah daging, baik itu talenan, pisau, piring, pokoknya yang tersentuh dengan daging mentah itu jangan dipakai untuk mengolah sayur dan buah. Kan tadi dagingnya nggak dicuci. Berarti alat-alat yang dipakai untuk mengolah daging-daging mentah itu banyak kumannya. Jadi jangan dipakai untuk mengolah sayur dan buah. Karena sayur dan buah ini masaknya rata-rata nggak selama kita masak daging. Kalau kita masaknya nggak selama masak daging, kemungkinan itu kuman yang nempel di sayur dan buah nggak sampai mati waktu kita masak. Ya, jadi kita siapin 2 set untuk alat pengolahan makanan. Yang satu buat daging, yang satu buat lainnya, sayur dan buah. Nah, sayur dan buah inilah yang harus dicuci sampai bersih dengan air mengalir. Jadi beda ya, kalau daging nggak boleh dicuci, sayur dan buah justru harus dicuci. Cucinya harus dengan air mengalir supaya membersihkan sayur dan buah secara mekanis. Itu kotoran yang nempel, itu kuman yang nempel, terbilas dengan air. Jadi yang dibersihkan bukan cuma kuman aja, tapi juga pasir, debu, lumpur, pupuk, pestisida, insektisida, apalah pokoknya itu dibersihkan dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, nggak boleh dibersihkannya dengan air di baskom, dicuci, dieprek-eprek, terus oke. Karena waktu dicuci, dieprek-eprek itu, air yang kotor ini, waktu diangkat, akan sebagian kotorannya nempel lagi. Itu first batch. Batch berikutnya, sayur-sayuran yang berikutnya, itu pakai airnya lebih kotor lagi. Jadi nggak efektif nyuci dengan cara seperti itu. Oh, Dok, kalau cuci pakai air mengalir, boros air dong. Nah, iyalah. Tapi gimana lagi? Memang caranya seperti itu. Kalau memang nggak mau kemakan kuman, kemakan pasir, kemakan pupuk, ya harus cuci dengan cara mengalir, air mengalir. Dan nyucinya jangan dipotong-potong dulu itu sayuran baru dicuci. Terus ada yang tanya, Dok, katanya kalau nyuci dengan direndam air garam itu bagus, Dok, bisa membunuh kuman. Iya sih. Garam memang bisa membunuh kuman. Tapi yang kita mau cuci kan bukan cuma kuman doang. Yang kita mau cuci kan tanah, pasir, pupuk,
segala macam. Itu pakai garam, nanti malah jadi melapisin loh. Jadi makin susah loh. Kumannya mati, tapi kotoran-kotoran lainnya itu malah ikut nempel ke sayur. Jadi saran saya sih tetap bersihkan dengan air yang mengalir sampai bersih betul. Baru pengolahan selanjutnya. Kalau mau direndam dengan air garam setelah dicuci, oke, fine, nggak apa-apa. Tapi pasti udah bersih dulu, gitu ya. Nah, kalau bisa sih pilih sayur dan buah yang bisa dikupas. Jadi kalau dikupas itu kan lapisan terluarnya itu kebuang. Jadi abis kita cuci nih, kita kupas lagi. Itu lebih bagus lagi. Dan ngupasnya pegang tangannya ini tangan yang udah dicuci ya dengan air dan sabun. Jangan tangannya abis megang yang kotor-kotor, abis megang daging, terus kita pegang misalnya wortel, kita kupas, muter-muter itu. Tangannya yang ada kumannya itu nanti menyebarkan kuman ke bagian yang sudah dikupas malah. Jadi kita harus hati-hati supaya ini yang sudah dikupas nggak terkontaminasi lagi. Kalau saya sih biasanya, saya olah yang bisa dikupas dulu dengan tangan yang bersih. Itu ngolah daging belakangan. Jadi nggak terjadi cross contamination. Ya, sayur dan buah dikupas, terus yang nggak bisa dikupas dicuci sampai bersih betul, baru dipotong-potong. Nah, ini adalah cara pengolahan supaya makanan yang kita konsumsi bebas dari belatung dan kuman-kuman lainnya. Nah, terus bagaimana kalau minuman? Ya sama sih sebenarnya. Kalau bisa dimasak, ya pastikan steril. Habis steril, terus penyajiannya, penyimpanannya yang bagus. Jangan sampai ketemplokan kehinggapan lalat. Berikutnya, kita hati-hatilah kalau mau makan. Lihat-lihat dulu. Jangan makannya sambil nonton handphone, sambil nonton TV, sambil kerja di depan komputer. Jadinya nggak konsen. Selain jadi kita nggak ngeh apa yang kita makan, apakah ada belatung atau enggak, makan yang nggak konsen ini beresiko tinggi menyebabkan asupan berlebih. Akibatnya apa? Jadi kelebihan berat badan, obesitas, banyak macam-macam. Jadi gitu ya. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Salam sehat selalu.